Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza dari kelompok 3. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang reformasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Gunung Alamsyah, kedua ada Hani Nur Halimah, ketiga ada Irna Fatimah, dan yang keempat ada Resti Aprilianti. Ada yang tahu nggak apa itu reformasi? Reformasi memiliki arti pembaharuan. Pada masa reformasi, masyarakat banyak mengharapkan adanya perubahan dan perbaikan dalam segala bidang kehidupan. Istilah reformasi digunakan sebagai istilah untuk menyebut kekuasaan setelah kejatuhan Orde Baru. Hingga sekarang masih disebut zaman reformasi. Reformasi di Indonesia disebut juga sebagai era pasca Soeharto, yang dimulai pada tahun 1998, mengakhiri kekuasaan 32 tahun Soeharto. Soeharto melepas jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998, yang kemudian digantikan oleh Wakil Presiden Bahrudin Yusuf Habibie. Latar belakang. Mundurnya Presiden Soeharto dilatar belakangi krisis moneter sejak 1997. Kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu tengah sangat melemah dan merosot hingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan ini kemudian semakin membesar dan memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai aksi mahasiswa di wilayah Indonesia. Kepemimpinan Soeharto semakin menjadi sorotan sejak terjadinya tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998, di mana 4 mahasiswa tertembak mati dan memicu kerusuhan Mei 1998 sehari kemudian. Tekanan dari para massa terhadap Soeharto pun memuncak ketika sekitar 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR atau MPR yang berakibat proses politik nasional lumpuh. Pada 21 Mei 1998, di Istana Merdeka, Presiden Soeharto secara resmi menyatakan dirinya berhenti menjabat sebagai Presiden Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8. Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden B.J. Habibie disumpah untuk menjadi penggantinya di hadapan Mahkamah Agung atau MA. Sejak saat itu, kepemimpinan beralih dari Soeharto ke B.J. Habibie dan terbentuk era reformasi. Maksud dan tujuan dari diadakannya reformasi adalah 1. Menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak tinggi sejak Juli tahun 1997. 2. Menuntut MPR untuk tidak kembali mencalonkan Soeharto sebagai presiden untuk periode ke-7. 3. Menjelang lengsernya Soeharto, para pejabat melakukan perjanjian simbolik dan beberapa langkah kebijakan ekonomi guna untuk mencoba mengatasi keadaan dan mempertahankan kekuasaan atau buying time. Dampak reformasi sendiri yaitu 1. Kebebasan menyampaikan pendapat. Presiden B.J. Habibie memberikan ruang bagi siapapun yang ingin menyampaikan pendapat baik dalam bentuk rapat umum maupun unjuk rasa atau demonstrasi. 2. Masalah dufungsi ABRI. Setelah reformasi dilaksanakan, peran ABRI di perwakilan rakyat DPR mulai dikurangi secara bertahap, yaitu dari yang tadinya berjumlah 75 orang menjadi 38 orang. Dahulu, ABRI terdiri dari 4 angkatan, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian RI. Namun, sejak tanggal 5 Mei tahun 1999, Polri telah memisahkan diri dari ABRI dan berganti nama menjadi Kepolisian Negara. Istilah ABRI juga berubah menjadi TNI. 3. Reformasi bidang hukum. Selama masa Orde Baru, karakter hukum yang berlaku di Indonesia cenderung bersifat konservatif, ortodok, dan elitis rigido. Demonstrasi. Yang pertama, tragedi Trisakti. Peristiwa ini terjadi pada 12 Mei 1998 silam, di mana 4 mahasiswa yang sedang demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya tertembak dan tewas. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana 1978-1998, Heri Hertanto 1977-1998,
Hafidin Royan 1976-1998, dan Hendriawan C 1975-1998. Yang kedua, insiden berdarah di Medan pada tahun 1998. Insiden berdarah di Medan ini terjadi pada 6 Mei 1998. Kota ini mengalami kerusuhan yang hampir melumpuhkan kota tersebut. Waktu itu ratusan toko dirusak, sejumlah kendaraan dibakar, serta 5 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka akibat aksi unjuk rasa yang mereka lakukan. Yang ketiga, tragedi Gejayan atau tragedi Yogyakarta. Tragedi Gejayan menjadi sebuah peristiwa bentrokan berdarah yang terjadi pada Jumat 8 Mei 1998 di Yogyakarta. Dari peristiwa ini terjadi banyak kekerasan antara aparat dengan mahasiswa yang menyebabkan ratusan korban terluka, bahkan 1 orang meninggal dunia, Moses Gatotkaca. Yang keempat, tragedi penjarahan dan SARA jelang reformasi 1998. Setelah terjadinya tragedi pertumpahan darah di sejumlah daerah di Indonesia, suasana di kota Jakarta kembali mencekam pada 13-15 Mei 1998. Kala itu Indonesia tengah mengalami krisis moneter, di mana hutang menumpuk dan dolar semakin meningkat. Belum selesai dengan krisis moneter, peristiwa naas juga terjadi, di mana kios-kios dibakar, wanita etnis Tionghoa mengalami pelecehan seksual, ratusan orang juga dikabarkan hilang serta tewas dalam kerusuhan ini. Kronologis reformasi. 5 Mei 1998, 20 mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi gedung DPR atau MPR untuk melakukan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban yang disampaikan pada sidang umum MPR. Pada tanggal 11 Maret 1998, Soeharto dan B.J. Habibie disumpah menjadi presiden dan wakil presiden. Pada tanggal 14 Maret 1998, Soeharto menyampaikan kabinet baru bernama Kabinet Pembangunan. Pada tanggal 15 April 1998, Soeharto meminta mahasiswa menghentikan aksi demokrasi dan kembali ke kampus. 1 Mei 1998, Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Penerangan Alwi Dahlan mengatakan reformasi baru bisa dimulai tahun 2003. 2 Mei 1998, Soeharto meralat pernyataannya bahwa reformasi bisa dimulai sekarang tahun 1998. Pada tanggal 4 Mei 1998, mahasiswa di Medan, Bandung, dan Yogyakarta melakukan demonstrasi besar-besaran karena kenaikan harga BBM. Pada tanggal 5 Mei 1998, terjadi demonstrasi mahasiswa besar-besaran di Medan yang berujung kerusuhan. Pada tanggal 12 Mei 1998, aparat keamanan menembak 4 mahasiswa Trisakti. Pada tanggal 13 Mei 1998, mahasiswa di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi datang ke kampus Trisakti untuk mengungkapkan duka cita yang berujung kerusuhan. Pada tanggal 14 Mei 1998, Soeharto bersedia mengundurkan diri. Dan pada tanggal 15 Mei 1998, Soeharto membantah bahwa ia ingin mengundurkan diri dari jabatannya. 16 Mei 1998, warga asing berbondong-bondong kembali ke negeri mereka. Dan pada tanggal 21 Mei 1998, di Istana Merdeka pukul 9:05 Soeharto menyatakan mundur dari kursi presiden, dan B.J. Habibie disumpah menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Presiden masa reformasi Bahrudin Yusuf Habibie tahun 1998 sampai tahun 1999. Abdurrahman Wahid tahun 1999 sampai 2001. Megawati Soekarno Putri tahun 2001 sampai tahun 2004. Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 sampai tahun 2014. Joko Widodo 2014 sampai sekarang. Ya, itu dia video penjelasan dari kelompok 3. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.